Pemirsa, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya meluncurkan 3 produksi inovasi atau AirSec, platform learning, dan mobil belajar. Peluncuran tersebut dalam rangka milad ke-7 Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Berikut selengkapnya untuk Anda. Pada acara resepsi milad ke-7, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya meluncurkan 3 produk inovasi tepat pada 4 Mei 2021 lalu. Resepsi milad yang diadakan di salah satu hotel di pusat kota Surabaya dihadiri beberapa tamu penting yang turut menjadi saksi perkembangan inovasi SMA Muhammadiyah 10. Adapun tamu yang diundang diantaranya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Kota Surabaya, serta pimpinan cabang Muhammadiyah Genteng dan beberapa mitra usaha SMA Muhammadiyah 10. Dengan menampilkan kelompok musik band sebagai pembuka acara, resepsi milad ini turut menghangatkan suasana dan menghibur tamu undangan yang hadir. Dengan rangkaian acara yang singkat dan padat, satu persatu 3 produk inovasi diresmikan, diantaranya adalah AirSax, platform learning, dan mobil belajar. AirSac merupakan air minum dalam kemasan yang merupakan produk entrepreneur dan diolah dari sumber air yang ada di sekolah serta telah melalui uji laboratorium. Sedangkan produk inovasi kedua yaitu platform learning yang merupakan aplikasi pengembangan sistem e-learning yang sudah ada sebelumnya sehingga memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir yaitu mobil belajar yang merupakan mobil pelayanan fasilitas psikologis untuk membantu siswa yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran. Pimpinan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori, turut mengapresiasi langkah inovasi SMA Muhammadiyah 10 dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswanya. Saya mengikuti sekolah ini sejak awal, mulai dirancang pertama, kemudian di tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-7 itu sejak awal saya sudah memprediksi sekolah ini akan menjadi model baru, ya kan? Menjadi model baru dan menjadi alternatif, ya kan? Karena alternatif itu kan kayak pijat alternatif ya, santai dan menyenangkan kan begitu, ya. Sehingga saya bayangkan sekolah ini akan menjadi sekolah alternatif pilihan di Surabaya bagi masyarakat dan kemudian akan menjadi sekolah yang akan jujukan ya kan, bagi masyarakat memilih sekolah yang diinginkan. Itu saya kira bayangan saya di tahun ke-7 ini mulai terlihat kan, dengan kemudian ada banyak hal yang bisa didapatkan. Pertama, tadi ada 3 yang di launching hari ini kan, AirSac, sekolah mobil belajar ramah sebagai layanan ramah anak, dan yang satunya itu platform learning ya kan, platform learning. Sekolah ini menurut saya meski ya ditangani oleh seorang yang tidak berlatar belakang ilmu pendidikan ya kan, insinyur sipil ya kan, menurut saya ternyata Pak Sudarusman mampu membuktikan bahwa tidak harus kemudian berlatar belakang pendidikan, berlatar belakang yang lain pun, asal ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh, maka pendidikan bisa berjalan dengan baik. Dan Pak Sudarusman bisa membuktikan tahun ke-7 SMA Muhammadiyah 10 menjadi sekolah pilihan rujukan masyarakat sebagai sebuah alternatif. Pak, sejauh ini untuk sekolah ramah anak bukan Pak di Surabaya? Karena ini kan untuk mobil belajar baru pertama ya? Iya, jadi kemarin itu LPA Jawa Timur itu meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi kira-kira sekolah mana yang bisa kita dampingi, dan kemudian salah satunya SMA Muhammadiyah 10 yang direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu ada 3 sekolah lagi ya, ada sekolah negeri 2, SMA negeri 16, kemudian SMK 8, dan satunya Madrasah Aliyah Negeri Surabaya, dan yang sekolah swasta adalah SMA Muhammadiyah 10. Nah, di Surabaya masih ada 4 ya kan, di Surabaya masih ada 4, di Jawa Timur masih ada sekitar 20 sekolah, salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 10. Dan di antara sekolah-sekolah itu SMA Muhammadiyah 10 mengalami progres yang cukup luar biasa. Hari ini meluncurkan mobil ramah anak sebagai sebuah layanan untuk melayani
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak. Mobil belajar ini justru yang sangat dibutuhkan oleh siswa nih Pak. Karena Ya, kan saya dari kira tatap muka dipanggil. saya kira ini kan kepekaan ya, kepekaan di tengah masa pandemi yang kita tidak boleh bertemu langsung. SMA Muhammadiyah menunjukkan bahwa perlu jemput bola. Nah, salah satu bentuk layanan ramah anaknya untuk proses belajar itu dengan menunjukkan mobil ramah. Terima kasih. Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah 10 Sudarusman bersyukur dan berharap agar pengembangan sekolah yang masih berusia 7 tahun ini dapat melayani seluruh kebutuhan siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya yang sering disebut SMAMIK. Pada milad yang ke-7 ini kami kebetulan meluncing 3 hal. Yang pertama adalah AirSack, adalah sebuah produk yang dilatar belakangi dengan ditunjuknya kami sebagai sekolah entrepreneurship. Yang kedua adalah mobil belajar. Ini pun juga dilatar belakangi dengan baru saja kita mendapatkan predikat sebagai sekolah ramah anak. Yang ketiga adalah produk yang ini sebetulnya produk pengembangan dari sejak awal sekolah tahun 2014 berdirinya SMAMIK sudah menggunakan e-learning gitu ya. Sehingga ketika pada persoalan pandemi ini bukan sesuatu yang baru, istilah PJJ, istilah daring dan sebagainya. Namun pada saat-saat awal kita masih menggunakan e-learning ini lebih terfokus pada evaluasi belajar. Nah, saat ini kita langsung kembangkan pada sebuah proses pembelajaran e-learning sehingga anak-anak sudah tidak lagi dibatasi dengan waktu dan tempat. Mereka kapan saja, di mana saja mereka bisa melakukan sebuah proses pembelajaran melalui konten besar yang kita miliki. Dengan begitu, anak-anak akan jauh lebih bisa memiliki tanggung jawab. Nah, dalam waktu dekat ini, kita mau tidak mau juga akan mempersiapkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Saya rasa itu, sedangkan hal-hal target-target lain yang masih belum tercapai, ya terus terang saja pada fasilitasnya. Karena sekolah ini berdiri dari lahan yang hanya 400 meter persegi pada awal tahun, namun sekarang sudah menjadi 2.400 meter persegi. Jadi sudah memenuhi syarat sebagai persyaratan berdirinya sebuah sekolah. Namun ya beberapa hal tadi yang masih belum secara fisik, karena kami baru bisa membebaskan lahan, namun secara pengembangan secara fisiknya masih kita lakukan secara bertahap. Nah, jadi ada 4 tempat yang kita miliki, yaitu Putri 1, Putri 2. Putri 1 itu kita peruntukkan khusus untuk kelas 10-11, namun Putri 2 itu adalah kita khususkan siswa kelas 12. Begitu juga untuk Putra 1 itu kita peruntukkan untuk kelas 10 sampai kelas 11, sedangkan Putra 2 kita peruntukkan untuk kelas 12. Sehingga siswa yang kelas 12 adalah siswa yang harus mendapatkan sebuah pelayanan yang lebih, karena mereka sudah dipetakan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, tidak sedikit, hanya sedikit prosentasenya yang mereka akan menikah gitu ya. Namun ada beberapa sebagian yang juga mau menempuh karier, dan yang terakhir yang mayoritas agak banyak adalah studi lanjut. Jadi 3 hal inilah mereka digodok di kelas khusus ya, kelas 12 itu, sehingga nantinya mereka sudah bisa memecahkan problem dirinya sendiri. Lah, ini butuh sarana dan prasarana yang standar. Sampai saat ini kita terus mengembangkan, karena sekolah kami ini kan bukan sekolah biasa, karena berbasis area. Jadi istilahnya SMA Muhammadiyah MBA Spartan. MBA itu adalah Muhammadiyah Boarding Area Sport Art and Science. Jadi boardingnya di sini adalah berbeda dengan boarding yang dimiliki sekolah-sekolah pada umumnya. Mereka boarding, mereka bertempat tinggal dengan situasi yang berbeda. Saya contohkan yang tahfidz Quran, maka mereka berada di lingkungan
boarding yang dimana di sekitarnya itu identik dengan hafalan Al-Quran, termasuk para pendukung dan termasuk lingkungan di mereka berada. Namun ketika kita menemui mereka boarding di kelas olahraga, maka mereka juga berada di lingkungan yang mana di situ sebagai pendukung kebugaran, ada alat-alat fitness, ada apa dan sebagainya, dan guru pendampingnya para atlet-atlet prestasi, sehingga mereka untuk transfernya lebih mudah. Lah, ini butuh fasilitas pengembangan yang hingga saat ini kita belum bisa mencapai secara 100%, namun sudah mulai bisa dirasakan karena kita boarding sudah ada boarding putra, boarding putri, ada yang dari Palangkaraya, Tangerang sudah mulai menjamah, kemarin sudah mulai ada pendaftar dari Papua dan sebagainya. Ini kan butuh gitu ya, butuh percepatan sehingga ke depan SEMAP-IK benar-benar menjadi MBA, gitu. Artinya menjadi Muhammadiyah Boarding Area, bukan boarding school gitu ya. Ada bedanya, kalau boarding school itu kan boardingnya dijadiin satu, tapi kalau ini boardingnya berdasarkan passion siswa. Karena memang sistem pendidikan di tempat kami bukan lagi siswa dipaksa mengikuti sistem pendidikan sekolah, namun di SMA Muhammadiyah 10 ini di mana sekolah menyesuaikan passion siswanya, sehingga kita menjadi pelayan betul kepada siswa ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doa keluarga besar Muhammadiyah di Indonesia, bahkan di dunia, barangkali sempatkan untuk bisa berdoa semoga SEMAP-IK pada usia ke-7 ini semakin lebih bagus dan terus tumbuh dan berkembang. Saya rasa itu. Terima kasih. Salam SEMAP-IK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.